welcome to my channel. Yang baru di channel saya, jangan lupa like, komen di bawah sini, subscribe, dan nyalakan lonceng notification-nya supaya teman-teman semua tahu ketika aku upload video-video terbaru aku. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe my channel. Oke, terima kasih. Hari ini aku mau berbagi berita yang sangat viral tentang ceramahnya Habib Rizik yang mengatakan Nikita Mirzani itu titik-titik. Aku nggak bisa ngomong ya, kasar banget gitu loh. Masa seorang ustadz itu ceramah di depan umatnya yang paling banyak, terus dia di waktu dia ceramah juga itu adalah merayakan Maulid Nabi dengan ceramahnya itu yang kayak tentang Niki Mirzani. Jadi katanya itu, pokoknya teman-teman pada nonton nih mungkin ya pada tahu, aku nggak bisa ngomong karena terlalu kasar banget. Jadi ini ada tanggapan dari orang-orang yang marah dengan ucapan ucapan Habib Rizik sama Habib Mahir itu atau Ustadz Mahir gitu. Jadi ini adalah lawan mereka yang seimbang. Gue kasih tunjuk ya. Ini dari Dewi Tanjung. Kalian pada tahu kan Mbak Dewi Tanjung. Nah, kalau dia tanggapi sesuatu tuh ngeri. Nah, kita lihat. Tunggu ya. Gak ada suaranya ya, tunggu. Aku tuh nggak mau lanjut guys. Oke, nanti aku taruh videonya seperti apa yang Mbak Dewi Tanjung tanggapi tentang ucapan Habib Rizik gitu di di tempat yang memang tidak sepantasnya dia ucapkan kata-kata itu ya. Itu kan merayakan Maulid Nabi gitu loh. Kamu ucapin kata-kata yang kotor, yang nggak pantas banget gitu loh. Kalau kamu ucapin di tempat yang bukan di perayaan itu masih orang mikirnya itu masih mendingan ya. Tapi ini di tempat perayaan Maulid Nabi, maaf ya kalau salah ngomong. Gitu. Ceramahnya di situ pada ngomongin gitu loh. Gila banget kan mulutnya Habib Rizik itu, kotor banget. Terus satu lagi pendukung-pendukungnya dia juga yang namanya Mahir itu, aduh ngeri deh. Ini tanggapan dia, seorang lelaki menanggapi kata-katanya Mahir nih ya teman-teman. Assalamualaikum. Ini yang punya kontennya Maher Atualibi. Saya tanggapi tanggapan Maher Atualibi kepada Nikita Mirzani. Maher, dengarkan saya ini bicara. Saya sebut namamu nih, Maher Atualibi. Anda menanggapi tentang kritikan Nikita Mirzani tentang mengatakan Habib Rizik itu penjual obat. Memang itu tidak baik. Oke, nanti gue taruh ya guys lanjutannya seperti apa. Ini aku juga lupa namanya siapa. Nanti aku cari. Dia tanggapi katanya Mahir yang mengatakan Mahir itu marah karena Nikita Mirzani itu mengatakan kalau Habib Rizik itu penjual obat. Dan ini dari masalah inilah yang sampai sekarang itu panjang lebar guys. Dan gak ada, malah merajalela di mana-mana. Malah kata-katanya Habib Rizik juga lebih kotor dari Nikita. Terus pendukung-pendukungnya mulutnya itu pada kotor semua gini ya teman-teman. Aku tuh bukan menghakimi ya, tapi kalau seorang pemimpin mulutnya udah tidak memadai dengan apa yang kamu pangkat ataupun derajat kamu, tidak sesuai dengan perbuatanmu, orang itu akan siapapun akan mengkritik, akan menghina kembali
gitu loh. Sama hal dengan Habib Rizik, mulutnya itu ya termasuk mulutnya kotor banget ya. Setiap dia ceramah itu nggak pernah ada namanya dia berbicara yang baik, pasti menghina Pancasila, pasti menghina orang lain, menghina presiden. Pokoknya itu banyak video dia menghina presiden, menghina banyak tokoh-tokoh Indonesia yang dia hina. Dan kasusnya dia sampai sekarang pun masih di Polda Metro Jaya. Dan semoga aja ya pemerintah ataupun kepolisian ini ambil tindakan orang seperti ini gitu loh. Karena dia hanya numpang juga di Indonesia. Dia itu bukan asli orang Indonesia. Dia itu orang Arab. Dia itu seorang perusak kedamaian rakyat Indonesia. Gara-gara dia ada di Indonesia, baru berapa hari aja dia kembali. Dia pergi itu karena memang dia takut akan kasusnya dia kan. Nah, dia pergi juga bukan negara Indonesia yang usir, bukan pemerintah Indonesia yang usir. Nah, dia pulang juga nggak ada juga yang panggil dia ya, pulang sendiri. Mungkin dari Arab sana dia di blacklist kayaknya ya. Aku dengar dia di blacklist. Ini orang gak bosan-bosannya gitu loh berbuat kekacauan di negara Indonesia. Saya sebagai warga Indonesia, sebagai anak Indonesia, asli orang Indonesia, gak ada campuran, bukan pendatang ya. Saya punya keluarga, saya punya keturunan orang asli Indonesia. Jadi gak kayak mereka itu kayak orang Arab gitu loh, datang di Indonesia, buat kekacauan, membuat negara Indonesia ini yang berbeda-beda menjadi kacau, menjadi hancur gara-gara hanya satu manusia, itu Habib Rizik. Nah, karena dia itu kayak dia seorang kayak teroris ya, termasuk kayak teroris menurut saya. Kenapa saya bilang gitu? Karena dia baru datang di Indonesia aja udah banyak kerusuhan, banyak hal-hal yang dia lakukan. Dia nggak ikutin peraturan pemerintah Indonesia yang mengatakan karena sekarang ini COVID-19 ya nggak bisa berkumpul banyak orang. Sedangkan anak dia nikah aja itu beribu-ribu orang yang datang. Yang paling gue jengkel lagi itu Anies Baswedan, seorang gubernur. Dia nggak bisa ambil tindakan gitu loh. Dan aku dengar lagi ini ya, gara-gara ya ada polisi yang dipecat gara-gara tidak bisa mengamankan kerumunan Habib Rizik ketika anaknya menikah. Itu loh, ini manusia gimana ya, nggak bisa diatur. Pemerintah memberikan peraturan, dia nggak ikut, berarti dia ini bukan warga Indonesia dong. Kalau kamu jadi warga Indonesia yang baik, kamu harus ikutin semua peraturan yang ada di Indonesia. Bukan kamu baru datang aja, kamu udah lakukan kesalahan, lakukan keributan, berkumpul di saat yang memang nggak bisa berkumpul. Di saat COVID-19 semua orang takut keluar, semua orang dilarang. Yang larang itu loh gubernur sendiri, Anies. Larang orang jualan, larang orang buka toko, larang orang sekolah, larang ini itu, larang berkumpul, larang orang menikah. Larang orang menikah, bukan menikah maksudnya kalau menikah itu juga nggak boleh undang orang banyak. Itu Anies sendiri yang mengeluarkan kata-kata pernyataan itu. Tapi dia sendiri yang melakukan, guys. Pas Habib pulang dari Arab Saudi, dia orang pertama yang pergi kunjung Habib. Padahal dia sendiri sebenarnya jadi contoh yang baik buat rakyatnya untuk yang nggak boleh pergi dulu karena ada protokolnya kesehatan yang harus dijaga gitu loh. Tapi dia sendiri yang pergi ke sana berkunjung sama Habib. Ya aku tahu sih mereka sama-sama Arab. Dulu kan dia jadi gubernur kan, mungkin dari pengikut-pengikutnya Habib Rizik yang pilih dia jadi gubernur, sampai dia jadi gubernur, Ahok dijatuhkan dan mereka ambil tempat sebagai gubernur. Ya kalau orang itu mengangkat jadi orang
gubernur dari hal yang tidak baik akan diakhiri juga dengan yang tidak baik. Sampai sekarang pun Anies Baswedan aja nggak ada tuh Jakarta perubahannya, malah rakyatnya itu menderita sekarang. Banjir aja dia nggak bisa atasi, nggak ada tuh yang dia lakuin sampai sekarang. Udah mau berapa tahun dia menjadi gubernur, sampai sekarang nggak ada. Dia Habib Rizik aja melakukan kesalahan seperti ini aja dia nggak bisa bertindak. Kenapa? Dia itu kayak dia takut sama Habib Rizik kayaknya, karena ya Habib Rizik yang dukung dia jadi gubernur dulu ya, mungkin dia nggak bisa bertindak apa-apa gitu. Dan sampai sekarang dia dibuatin surat oleh pemerintah Indonesia dan dia akan dipanggil di kantor polis. Dan aku juga lihat beritanya tadi, aku lihat juga surat panggilan buat Anies. Ya semoga aja dia dipecat, itu nggak ada gunanya dia jadi gubernur, nggak ada gunanya sama sekali. Dia nggak ada perubahan, nggak ada yang dia lakukan apa-apa di Jakarta. Dia malah jadi kayak dia kayak boneka gitu loh yang dipermainkan oleh Habib Rizik. Lucu gitu ya. Sampai lagi tuh ada lagi tuh yang laporin Niki Mirzani ke kantor polisi. Itu ditolak polis karena buktinya nggak lengkap. Itu memalukan banget, itu pendukung-pendukungnya Habib Rizik. Sangat memalukan kalian itu loh. Jadi perusak negeri ini. Mendingan kalian kalau nggak mau tinggal di Indonesia, pulang aja ke Arab sono. Jangan kembali ke Indonesia. Gitu loh. Negara Indonesia ini aman, damai, berbeda-beda tapi satu. Kalian datang dari Arab kok, kalian yang buat ini kerusuhan, yang buat perpecahan di Indonesia. Pendatang-pendatang kok jadi perusak. Kalau kalian nggak mau senang tinggal di Indonesia, pulanglah. Jangan jadi perusak di negara Indonesia. Aku tuh jengkel ya guys, benar-benar jengkel, emosi saya. Apalagi saya dengerin kata-kata ustadz-ustadz yang dipanggil ustadz tapi mulutnya kotor, ucapannya tidak sesuai dengan apa yang dia sebagai seorang ustadz itu nggak cocok banget gitu loh. Lu tuh nggak pantas dipanggil ustadz. Kenapa? Ucapan itu loh tidak sesuai sama sekali, kotor sekali. Lu keluar dari seorang perempuan tapi lu maki perempuan itu lonte gitu loh. Itu kasar banget itu gitu loh. Aku tuh lihat banyak ustadz yang ceramah, tapi aku ini seorang Nasrani, seorang Kristen. Tapi kalau saya dengar ustadz yang ceramah dengan membangun, nasihat yang baik, menghormati pemimpin ya seperti Presiden Joko Widodo, aku tuh dengarnya adem gitu loh. Karena mereka adalah ustadz-ustadz yang sebenarnya, yaitu ustadz-ustadz seperti itu yang kalian ikut. Jangan ikut yang ustadz seperti menyebarkan kebencian, iri, dengki, perpecahan gitu loh. Sesama ustadz aja dia hina loh, Habib Rizik itu gitu loh. Terus apalagi pemimpin negara seperti Joko Widodo itu banyak sekali dia hina berkali-kali. Kasian banget kan. Aku tuh seorang pendukung Bapak Jokowi. Dulu dia dipilih sebagai presiden, aku masih di Hong Kong. Hujan lebat kita tetap pergi untuk memilih. Karena kita mau Indonesia itu dipimpin oleh orang yang benar, orang yang jujur, orang yang tidak pilih kasih, yang bisa memperhatikan seluruh Indonesia supaya Indonesia itu kebagian gitu loh. Karena dulu kita di NTT itu nggak ada presiden yang dulu nggak pernah diperhatikan di SPD, di NTT. Kenapa? Karena dulu itu presiden cuma datang aja tapi nggak buat perubahan sama sekali di NTT. Banyak orang miskin di sana. Kita dulu masih pakai pelita. Sampai Jokowi jadi presiden baru kita itu, kampung kita itu ada listrik guys. Bayangkan. Dan kenapa aku pribadi tetap
mendoakan presiden. Saya selalu membawa dia dalam doa karena dia seorang presiden yang hebat, presiden yang jujur, yang benar-benar membuat negara Indonesia ini maju. Jadi buat teman-teman di luar sana, pilihlah seorang pemimpin yang baik. Jangan pilih yang hanya bersembunyi di dalam agama, bersembunyi di dalam jubah yang putih. Belum tentu hatinya juga putih. Gitu loh. Nah, itu contohnya seperti ini, Habib-Habib Rizik pakai jubah putih dari atas sampai bawah putih semua, tidak ada noda sedikit pun. Tapi apakah hatinya itu sama dengan pakaian luarnya? Itu yang kalian pikir. Ikutilah seorang Habib, seorang ustadz yang benar-benar membawa kalian ke jalan yang benar, mengajarkan kalian yang saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati, gitu loh. Menghargai pemimpin negara, lambang negara, bukan dihina. Habib Rizik loh hina, dan dia datang Indonesia loh buat kerusuhan. Lo bayangkan itu. Ya itu aja teman-teman ya. Buat teman-teman yang di luar sana yang beragama Islam, pilihlah seorang ustadz yang benar-benar baik. Seperti aku tuh paling suka dengar ceramahnya Gus nama lengkapnya itu gue lupa. Nah itu orangnya, dia itu kalau ceramah itu baik-baik gitu, tapi dia lucu juga. Nah aku tuh kalau dengar itu ya, ada melihat orang-orang yang seorang Habib yang kayak ustadz itu yang benar-benar membangun, membuat negara ini maju, buat negara ini kedepannya lebih bagus, bersatu dalam perbedaan. Nah, kita aja Kristen dibilang kafir. Aku tuh heran ya, kita itu tidak pernah menghina agama orang lain karena itu kepercayaan orang. Ya kita menghargai gitu loh. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Nanti kalau aku masuk surga atau neraka kan itu aku yang tanggung jawab, bukan lu, bukan lo bilang kita kafir. Kafir itu orang yang tidak punya agama, yang sembah berhala. Itulah kafir kalau di agama kita ya, kalau di Alkitabnya kita. Tapi kalau kita kan punya Tuhan. Nah, buat teman-teman, terima kasih banyak. Itu aja dari saya. Semoga ini bermanfaat, jadi contoh yang baik buat kita untuk menjaga lisan kita. Karena dari ucapan kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dari mulut kita akan mencerminkan kita sendiri siapa kita sebenarnya. Orang di luar sana akan melihat siapa kita gitu loh. Jadi aku juga minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan, yang kurang baik, mohon dimaafkan. Ya itu kayak aku cuma sharing aja, memberikan sesuatu yang aku rasakan sebagai rakyat Indonesia. Aku tuh kecewa ya lihat Indonesia itu kayak hancur, hanya satu manusia aja membuatnya negara Indonesia tidak damai. Jadi mari kita sama-sama mendoakan negara kita, mendoakan pemimpin kita, khususnya Bapak Joko Widodo, supaya dia sehat selalu, dilindungi sama Tuhan. Amin. Terima kasih banyak. Bye-bye.